Jadi bagaimana mengajarkan karakter kepada murid-murid mulai dari ya usia TK seperti itu. Diperkenalkan karakter agar mereka memang sudah memiliki karakter yang kuat nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat datang di Kabar SKS, kabar seputar kepala sekolah ya. Iya. Dan tentu saja untuk saat ini di edisi kali ini saya kedatangan narsum saya ya seperti itu yang kalau boleh lihat ini kita lihat seorang apa ya, pria tampan ya di depan saya ini. Dia adalah Joswendi Jufri ya. Iya, betul. Bapak Joswendi Jufri, Direktur Pendidikan SIT Darul Muhsin Makassar. Iya, betul. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Pak Wendy. Iya, betul Pak sekali. Wendy atau Iya. Pak Ustadz Wendy? Pak Wendy. Semuanya aja. bisa ya? Yes. Oke, kalau yang nyaman aja Pak Wendy Ya, aja ya. boleh. Oke. Nah, Pak Wendy, kita akan berbincang-bincang nih di Kabar SKS podcast untuk Baik Kabar Kota Sulsel ini ya. Iya, Pak. Dan tentu saja kita akan berbincang-bincang tentang seperti apa sih sekolah Islam terpadu Darul Muhsin ini. Siapa ya? Iya. Oke. Atau masih semangat Pak ya? Insya Allah Ini kan puasa. semangat. Meskipun puasa kita tetap harus semangat. Ya, benar banget. Aduh. Apalagi kita berbicara ya sekolah Islam terpadu Ya, seperti betul itu ya. sekali. Oke. Itu sejalan dengan kondisi saat ini. Oke, Pak Wendy. Ya, Saya mau betul, tahu Pak. nih Pak Wendy dulu seperti apa sih biografi dari Pak Wendy hingga saat ini menjadi seorang Direktur Pendidikan SIT Darul Muhsin Makassar. Perjalanan sampai detik ini begitu, Iya. Pak Wendy. Baik, Pak. Untuk perjalanan itu bisa sampai seperti sekarang, memang sebetulnya kalau dari karir saya pribadi, Ya. itu dimulainya masih kuliah sebetulnya. Masih kuliah itu saya sudah senang mengajar. Saya masuk di lembaga bimbingan belajar, jadi tentor. Ya. Kemudian pas nyusun skripsi itu teman ngajak, ada sekolah yang butuh guru, di situ bisa freelance. Jadi saya tertarik sambil artinya menyelesaikan skripsi kan. Kalau proses penyelesaian skripsi itu biasanya kan tidak terlalu banyak lagi agenda kan. Iya. Beda ketika kita masih aktif kuliah. Aktif kuliah karena harus Nah, ini ya. banyak kuliah, mata Betul. kuliah yang harus diikuti. Paling kita beberapa kali dalam sepekan itu ke kampus Iya. kalau penyusunan skripsi. Nah, saya tertarik apalagi pas disampaikan bahwa sekolah itu adalah sekolah Islam seperti Ya. itu. Ya, saya tambah tertarik lagi karena memang minat ke situ ya ada seperti itu. Tapi dari sisi background pendidikan sebetulnya tidak nyambung. Tidak Karena ya saya dari Fakultas Ekonomi kemudian terjun langsung mengajar di SD pada waktu itu. Begitu. Pas saya melamar pun itu tidak membawa ijazah, hanya membawa membawa diri. dan akademik rekor Oke, waktu oke, itu. oke. Jadi akademik rekor dari kampus saya urus kemudian masukkan lamaran. Oke. Berkat rekomendasi teman itu. Alhamdulillah karena pihak dari sekolah, dari yayasan sekolah itu melihat bahwa ada potensi, alhamdulillah kemudian diterima. Seiring berjalannya waktu, dari situ saya banyak belajar, betul-betul baru di dunia pendidikan dari nol, Pak. Saya belajar karena bahkan kosakata terkait dengan RPP, apa itu rencana pelaksanaan pembelajaran, baru di sekolah itu saya mengerti bahwa ada istilah-istilah seperti ada istilah pedagogi dan seterusnya. Dari situ saya banyak belajar karena namanya belajar dari nol. Jadi itu betul-betul butuh ekstra ya, butuh meluangkan waktu. Nah, alhamdulillahnya saya dipermudah, memang tipenya juga tipe pembelajar, Pak. Pembelajar cepat. Alhamdulillah itu saya syukuri nikmat dari Allah, bisa memberikan kemampuan untuk bisa belajar cepat. Jadi dalam rentang waktu di 2014 itu saya sudah mulai mengajar di sekolah. Sampai kemudian bisa diamanai sebagai pimpinan sekolah. Begitu ya. Tapi memang cita-citanya Pak Wendy dulu menjadi guru ya atau menjadi pengajar? Awalnya sih saya ketertarikannya itu akuntansi, Pak. Awalnya. Jadi menghitung dong. Iya. Atau di sana nanti menghitung guru berapa guru yang itu kan akuntansi. Iya. Dari SMA itu cita-cita saya itu ingin jadi auditor sebetulnya. Makanya saya pilih jurusan IPS di sekolah saya. Kebetulan dulu saya sekolah di MAN 2 Model, masih model ya, MAN 2 Model Makassar.
Itu saya pengen sekali jadi auditor. Saya tertarik betul dengan pelajaran akuntansi itu. Iya. Sampai masuk di Unhas pun saya milih jurusan akuntansi. Akuntansi Dan ya. itu pun melalui jalur prestasi. Prestasi. Tetapi seiring berjalannya waktu diperkenalkan dengan Forum Studi Ekonomi Islam, Iya. banyak hal di situ konsep-konsep yang saya lihat bertentangan dengan ekonomi konvensional. Islam. Ya. Bukan. Ya, ekonomi Islam. Akhirnya saya mengubah. Karena kan mulai saya, mohon maaf ini ya kalau ada pembahasan lain seperti itu, mulai mengerti bahwa yang namanya bunga itu kan kalau dalam sisi konsep ekonomi syariah itu kan bertentangan ya, bertentangan maksud saya, ya disebut dengan sesuatu gitu. Iya, iya. Okay. Dari situlah saya mengubah bahwa sepertinya saya tidak cocok. Karena mau bagaimanapun pasti bersentuhan yang namanya itu ketika saya bergelut di dunia keuangan, ya kan? Makanya pas ada lowongan untuk menjadi tentor, tetapi memang dari SMA itu saya sudah suka ngajar, Pak. Suka ngajar. Kelas 3 SMA itu saya sudah buat semacam klub belajar, yang mana adik-adik kelas itu yang saya ajar. Sebagai tanda tanda kenangan saya nantinya buat sekolah, mandor model seperti itu, bahwa ada adik-adik yang pernah saya ajar gitu. Kebetulan sering juga ikut lomba-lomba akuntansi, maka adik-adik kelas itu saya ajari tentang ekonomi dan akuntansi waktu itu. Saya kerjasama juga dengan anak IPA 1 waktu itu. Dia ngajar matematika IPA, saya ngajar ekonomi akuntansi. Jadi proses ini yang kemudian menjadikan saya beralih profesi. Ya, tapi pada dasarnya menjadi guru ya. Ya, menjadi guru. Jadi pengajar. Ya, memang ada kesukaan di situ, Pak. Ada kesenangan sebagai guru seperti itu. Walaupun awalnya dari akuntansi ekonomi, tapi akhirnya sekarang menggeluti di dunia pengajaran juga ya. Walaupun saat ini SIT itu berbasis Islam ya. Iya, berbasis Islam. Betul, Pak. Nah, kita sudah berbincang-bincang tentang background ataupun perjalanan karir Pak Wendy tadi. Nah, kita mau masuk ini seperti apa sih SIT? Kalau boleh tahu Pak, SIT Darul Muhsin ini ada 2 ya, TK dan SD ya? TK dan SD, betul sekali, Pak. Ini boleh tahu nggak visi misi dan di sekolah SIT Darul Muhsin ini, Pak? Bisa dijelaskan? Baik, bisa sekali, Pak. Kurang tahu seperti apa sih SIT, apalagi baru ya? Iya, masih baru, Pak. Insya Allah tahun ini sebagai tahun ajaran pertama ya bagi sekolah kami. Sebelum mungkin saya masuk ke visi misi, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan filosofi namanya dulu. Filosofi namanya? Iya. Jadi nama sekolah kami Sekolah Islam Terpadu Darul Muhsin Makassar. Jadi makna kata Darul itu adalah rumah, tempat, wadah. Kemudian makna kata Muhsin itu adalah orang yang baik. Jadi seperti namanya, kami berharap bahwa sekolah ini menjadi tempat, menjadi rumah untuk membina dan mendidik anak-anak kita itu menjadi pribadi yang baik. Baik dari segi apanya, baik dari segi akidahnya, baik dari segi ibadahnya, baik akhlaknya, baik wawasannya, baik keterampilannya, memiliki keterampilan yang memadai memang sejalan dengan zamannya seperti itu. Itu dari segi nama. Kemudian kita masuk ke visi misi. Visi sekolah kami secara umum itu kami ingin menjadikan sekolah kami ini sebagai lembaga pendidikan modern dalam membina generasi muslim yang bertakwa, yang berwawasan global, terampil dan berjiwa pemimpin. Jadi ada 4 hal menjadi output daripada pendidikan kita di sekolah ini untuk anak-anak didik. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang yang berwawasan global, cerdas, luas wawasannya, bisa eksis nanti di percaturan global, kemudian juga memiliki keterampilan yang memadai. Dan terakhir, tentu ini yang sangat juga dibutuhkan untuk ke depan adalah bagaimana mereka bisa menjadi pemimpin itu. Jadi 4 hal. Kemudian ada 4 ya. Visi ada 4 output daripada pendidikan yang kami selenggarakan ini, Pak. Misinya diantaranya 1, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi tentu basisnya di situ, landasannya Al-Quran dan Sunnah ya, Islam. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang memang juga berbasis kecakapan abad 21 ya. Dan yang ketiga, menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid melalui pendekatan sirah Nabi dan sahabat. Kenapa melalui sirah Nabi dan sahabat? Karena dari sanalah kita bercermin. Keteladanan kepemimpinan di situ ada seperti itu. Kemudian yang keempat, membentuk karakter dan perilaku murid yang memang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dan berikutnya yang kelima adalah menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, kemudian juga indah, asri dan teratur. Itu yang kami insya Allah akan ciptakan. Dan yang terakhir,
menerapkan yang namanya budaya ilmiah dengan strategi pembelajaran PAIKEM. Jadi ada namanya strategi pembelajaran PAIKEM. PAIKEM itu singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Oh, jadi ada singkatan di situ Iya, ya, PAIKEM ya, PAIKEM ya. betul. Oke. Nah, tadi ada visi, ada 4 poin ya. Iya. Kemudian misinya Misinya tadi ada 6 poin. 6 Kemudian tadi ada PAIKEM gitu ya. Iya, ada Oke. PAIKEM. Nah, kalau dari kita melihat visi dan misi sekolah ini pasti juga ada yang namanya ciri dan keunggulannya. Betul Begitu. sekali. Nah, Iya, kira-kira apa sih ciri-ciri daripada SIT Darul Muhsin ini, kemudian Iya. keunggulannya apa sih dan dibanding dengan sekolah lain, Iya, sekolah iya. Islam terpadu lainnya seperti itu, atau dengan Iya. SD umum seperti itu? Betul. Bisa mungkin dijelaskan lagi Pak Iya. Wendy? Iya, Oke. bisa sekali, Pak. Oke, silakan Pak Wendy. Ciri sekolah kami selain Ah. memang adalah sekolah Islam terpadu, artinya memadukan nilai-nilai Islam di dalam bangunan kurikulum dan pembelajarannya. Iya. Juga yang paling menonjol di sekolah kami dan juga ini yang menjadi tagline sekolah kami adalah sekolah abad 21. Abad 21. Iya, maknanya adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan abad 21. Sebetulnya banyak sih sekolah yang mulai menyelenggarakan, tetapi untuk menyelenggarakan sepenuhnya itu masih kurang. Makanya kami ingin betul-betul di sekolah ini yang namanya konsep pendidikan abad 21 itu kita betul-betul terapkan di sekolah. Ini ciri yang paling menonjol. Iya. Jadi ke depan bagaimana kami meramu pendidikan itu sejalan dengan Saman. Jadi apa yang dibutuhkan anak-anak di Samannya itu yang kemudian kita ajarkan. Jadi teori-teori yang tidak relevan lagi dengan Saman itu kami tidak ajarkan seperti Artinya itu. mengikuti perkembangan zaman. Iya, seperti betul itu sekali. ya. Dan itulah tuntutan untuk sampai hari ini adalah bagaimana kita bisa mengikuti zaman itu dari IT, kemudian Iya, betul, perkembangan digitalisasi. teknologi. Kalau Ya. kita tidak mengikuti itu Akan ya, tertinggal, Pak. akan tertinggal Iya, seperti akan itu. tertinggal Saman. Oke, dan itulah Ya. yang dilakukan Tetapi oleh- meskipun kita mengikuti Saman, tetapi nilai-nilai Islam itu yang harus menjaga kita, menjadi benteng, itu ya, benteng ya, pertahanan benteng ya. pertahanan kita. Bagaimanapun Saman berubahnya, Mm, Islam tidak boleh berubah, ya, ya kan? Nilai-nilai Islam itu tidak boleh tidak berubah. berubah. Maka itu menjadi dasar kita, landasan kita seperti itu. Oke. Iya. Nah, aduh. Ini SIT cukup Iya. ini ya, walaupun baru tapi ini SIT memberikan ciri dan keunggulan sekolah yang luar biasa seperti Iya, itu ya. betul. Kalau melihat dari visi dan misinya juga seperti itu. Nah, Sebetulnya Pak, Tabe, sebetulnya ya silakan. sekolah kami itu hanya Ya. fisiknya saja sih sebetulnya yang baru. Ah, Tetapi dari segi konsep dan orang-orang yang menyelenggarakan pendidikan di situ atau gurunya maksud saya atau Iya. tenaga pendidiknya itu bukan lagi baru karena segi konsep memang kita sudah matang, Iya. kita sudah jauh sebelumnya sudah pikirkan seperti apa sih konsep pendidikan yang sebaiknya kita terapkan untuk menghadapi tantangan zaman ke depan. Kemudian juga orang-orangnya ya rata-rata semua sudah berpengalaman di dunia pendidikan, ada yang 10 tahun, ada yang 9 tahun, 8 tahun. Begitu Artinya tidak ada yang first graduate. Tidak ada yang baru lulusan sudah langsung berpengalaman semua ya, ya, semuanya seperti sudah itu. berpengalaman Itu di sekolah. direkrut dari sekolah SIT semua atau ada yang Rata-rata dari sekolah SIT? SIT, ya. Jadi memang pengalamannya untuk menyelenggarakan pendidikan atau sekolah Islam terpadu itu sudah ada. Seperti itu. Kalau jumlah dari guru-gurunya Pak Wendy? Untuk karena kita masih pertama paling banyak saat ini 10 orang, Pak. 10 orang Iya, begitu ya. ya karena kita masih baru, jadi itu tersebar ada TK dan SD seperti itu. Oke. Iya. Oke. Jadi kemudian untuk kurikulumnya sendiri Pak Iya. Wendy, bagaimana sih sistem kurikulum yang dilakukan oleh SIT dalam proses belajar mengajarnya seperti itu Pak? Iya, Wendy? betul. Untuk kurikulum kami mengintegrasikan kurikulum nasional, tetap menggunakan kurikulum nasional, diintegrasikan dengan kekhasan sekolah. Kekhasan sekolah kami ini beri nama kurikulum IMTAK. Kurikulum IMTAK itu adalah kurikulum yang mengintegrasikan Islam, keterampilan, teknologi, Iya. pengetahuan dan karakter. Jadi 5 hal ini kita integrasikan dalam bangunan kurikulum serta pengelolaan kegiatan sekolah. Jadi nilai-nilai Islam, keterampilan, teknologi, pengetahuan dan karakter. Saya kira inilah Semuanya. pondasi, ya, Pondasi. pondasi pendidikan itu bisa maju. 5 hal ini. Wah, ya, aduh. Untuk yang yang punya anak ya silahkan Boleh, mendaftar boleh. segera Kami di sangat SIT terbuka. untuk STIT Darul Muhsin ya. Iya, Ada iya. TK-nya juga, ada SD-nya Ya, juga. kami seperti tunggu itu. berkunjung di sekolah. Ini alamatnya di mana sih Pak? Alamatnya untuk SD itu ada di Jalan Todopuli Raya Todopuli nomor Raya. 2B. Todopuli Raya Utara nomor 2B. Kalau untuk TK di Jalan Todopuli 7 nomor 5.
Atau di seputaran Todopuli aja Ya, ya? di seputaran Todopuli. Oke, Insya Allah oke. mudah sekali dapat kalau untuk sekretariat PMB kami di depan Pasar Hobi, Pasar Jalan hobi ya ya, kalau Todopuli untuk Raya. TK-nya ya? Oh, SD-nya di SD-nya, situ, SD-nya. sambil di situ juga sekretariat PMB-nya, Saya tanya PMB. penerimaan murid barunya di situ. Oke, jadi mulai sekarang sudah menerima ya murid baru? Iya, alhamdulillah sampai saat ini sudah ada yang mendaftar, Pak. Ah, Mudah-mudahan juga ke depan semakin banyak yang mendaftar. Dengan amin, amin. tersiarnya sekolah kami ini bisa Iya. semakin banyak yang mendaftar seperti Makanya itu. nanti di-share, Pak, Oh iya, linknya. terima kasih banyak. Oke, oke, oke. Nah, Pak Wendy, Ya, kalau untuk biasanya kan kalau sekolah itu ada biasanya program unggulannya seperti itu, Pak betul sekali. Wendy. Ya, Kalau dari SIT sendiri seperti apa sih program-program unggulan yang ditawarkan untuk iya, siswa-siswanya nanti atau iya. iya. Jadi kami itu merancang betul program unggulan yang memang sesuai kebutuhan siswa. Mm-mm, Seperti tadi kami sampaikan bahwa sekolah iya, kami ini ya sekolah yang mengikut perkembangan zaman. mm-mm. Apa yang dibutuhkan oleh siswa Abad itu yang 21 ya. ya, itu Mm-mm, yang kemudian kita ajarkan. Maka kami merancang mendesain program-program itu yang bisa memang dibutuhkan oleh siswa iya. untuk menghadapi tantangan zamannya atau eksis di zamannya Mm, ya, seperti itu. Program untuk TK ada 5. iya. Yang pertama bagaimana menanamkan kecintaan terhadap Islam, Al-Quran Mm-mm. dan Sunnah. Ini yang TK. pertama. Jadi karena itu kan nilai Islam sebagai bentengnya. Jadi ini yang pertama yang harus Pertama. kemudian kami berikan seperti itu. Kemudian yang kedua menerapkan pendidikan abad 21 dengan cara yang menyenangkan. Ya, dan yang ketiga terkait dengan pendidikan karakter. Hmm, Jadi bagaimana mengajarkan karakter kepada murid-murid mulai dari ya usia TK seperti itu. hmm. Diperkenalkan karakter agar mereka memang sudah memiliki karakter yang kuat nantinya. Kemudian yang keempat ada namanya budaya literasi. Kami membudayakan literasi di sekolah mulai dari TK, Mm-mm, memperkenalkan memang yang namanya literasi baca tulis, angka dan seterusnya. mm. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pengembangan kemampuan dasar murid. Jadi Oke. pengembangan kemampuan dasar untuk anak TK Kemampuan. itu ya kemampuan dasarnya kan kalau untuk anak usia TK itu adalah satu berbahasa, mulai juga kita perkenalkan bahasa asing. Mm-mm. Kemudian kemampuan kognitifnya juga sudah mulai diasah. Iya. Dan yang ketiga adalah seni kreativitasnya. Hmm. Seperti misalnya kalau anak-anak usia TK kan kebanyakan mewarnai, menggambar dan Iya. seterusnya kan seperti itu. Iya. Bernyanyi apa dan Jadi bernyanyi sebagainya. itu kan Iya. dasar pembelajaran untuk TK ya, Iya, seperti betul. itu. Jadi sistemnya itu kayak bermain sambil belajar begitu. Ya, oke, oke, oke. Kalau SD sendiri Un- sama dengan TK. ada perbedaan. Ah, Kalau TK kan memang kita sesuaikan dengan usianya. ah, Eh, ada perbedaan, ada kesamaan. Jadi kalau untuk SD itu yang pertama adalah mengajarkan Al-Quran dan Al-Quran yang dalam artian tahfiz dan tahsinnya dengan hmm, minimal hafalan kita sih targetkan minimal 3 juz. Oke, tiga. kemudian yang kedua pembiasaan ibadah. Jadi Hmm, bagaimana di sekolah itu kita biasakan anak-anak beribadah mulai dari sholatnya, mulai dari puasanya, zikirnya, kemudian infak sedekahnya, ya, dan ibadah-ibadah lainnya. ya. Kemudian yang ketiga ada namanya communication skill, kemampuan berkomunikasi. Karena ini Berkomunikasi ya. betul-betul dibutuhkan di zaman ini, Pak. Mm-mm. Orang-orang yang memang mampu berkomunikasi secara efektif itu Iya, bisa eksis di zaman ini. gitu. Iya, seperti itu. Kemudian yang keempat terkait dengan karakter building. Jadi ada Ya. pendidikan karakter. Dan Mm. yang keenam adalah leadership program. Jadi kita membuat satu program bagaimana untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Oke, Itu melalui gitu ya. pembelajaran dan juga pelatihan-pelatihan kepemimpinan seperti itu. Program Dan yang terakhir budaya literasi. Jadi mulai dari TK ada budaya literasi sampai SD, bahkan nanti di jenjang berikutnya juga yang namanya budaya literasi itu memang harus karena tuntutan abad 21 itu kemampuan literasi salah satunya yang iya. dituntut. Iya, seperti Nah, itu. kalau tadi ya kita sudah jelaskan Pak Wendy tadi tentang program unggulan begitu. Saya tertarik dengan karakter itu, Pak Iya, Wendy. pendidikan Kalau karakter. di SIT sendiri karakter yang berbasis apa sih yang ingin disampaikan ke siswa ataupun ingin di apa ya istilahnya ya supaya pembelajaran itu bermutu seperti itu. Iya, iya, iya. Misalnya karakter yang harus diberikan kepada anak-anak. Ya. Jadi kalau untuk sekolah Islam terpadu ya tentunya karakter yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Begitu. Ya, seperti jujur, ya kan, musli, ya kan, soleh dan seterusnya. Jadi karakter-karakter seperti ini ditambah nanti juga di sekolah kami ini adalah karakter abad 21. Jadi bagaimana mereka memiliki karakter yang memang dibutuhkan di zaman. Seperti misalnya inisiatif, tanggung jawab. Iya. Kan ini dibutuhkan di zaman ini, Pak. Orang-orang yang inisiatif
orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang bisa fleksibel dan seterusnya. Jadi Tapi itu karakter-karakter susah seperti nggak itu. Pak mengajarkan itu? Atau Tergantung sih sebetulnya cara kita di dalam mengajar. iya, Jadi pendidikan itu tergantung juga dari cara di caranya ya? dalam mengajar. Dari cara seorang Iya, guru mengajar betul. bagaimana ya? Makanya kalau misalnya cara mengajarnya tadi dengan strategi PAIKEM itu, Aha, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan iya. menyenangkan, tentu kan murid-murid betah itu mau Iya, belajar, ya kan? heeh, Makanya kita harus mendesain sedemikian rupa pembelajaran dan pengelolaan kelas itu agar bisa betul-betul menarik, menarik ya. agar bisa betul-betul anak-anak itu betah belajar dan apa yang kita sampaikan bisa mereka terima dan pahami dengan baik. Seperti itu, Pak. Berarti untuk SD ini Hmm. sudah berapa kelas, Pak? Artinya SD-nya ya ini kan baru, berarti kami menerima dari kelas 1 sampai kelas 4, Pak, untuk saat ini. Oh iya, Jadi baik pindahan itu kami sudah sudah terima, terima tapi baru sampai kelas 4. kelas Ya, 4 karena ya. kami masih baru, Iya, jadi butuh juga nanti penyesuaian-penyesuaian termasuk izin dan seterusnya itu kan, makanya kami baru terima sampai kelas 4. Ya, begitu ya. seperti itu, Ya, Pak. mudah-mudahan kedepannya tuh bisa Insya Allah, Kak. lebih banyak lagi menerima siswa-siswanya Iya, nanti kami seperti sih yakin itu. insya Allah bahwa ke depan insya Hmm, Allah sekolah ini bisa menjadi sekolah yang besar, sekolah ini amin. bisa menjadi sekolah yang bermanfaat, memang dibutuhkan di masyarakat Iya, kita. Iya. betul. Oke. Nah, Pak Wendy ini terkait dengan juga apa ya? Kegiatan ekstrakurikuler. Itu biasanya kan ada semacam di luar daripada kelas umum misalnya itu kan biasanya ada kelas ekstrakurikuler yang diajarkan. Itu seperti apa? Mungkin ada dari SIT sendiri untuk kelas ekstrakurikulernya untuk SD, dan TK-nya TK-nya begitu. ya. Kalau berbicara kegiatan ekskul itu banyak sekali Ekskul. sebetulnya. Insya Allah juga ke depan kalau sudah murid banyak, murid kami banyak, insya Mm-mm. Allah kegiatan ekskulnya juga itu bervariasi, Pak. Banyak sekali Bervariasi. sebetulnya yang kami sudah rancang Mm-mm. untuk kegiatan ekskulnya. Untuk TK sendiri kami masih sesuai karena umurnya, jadi ada namanya ekskul mewarnai dan ekskul tahfiz atau Ya, menghafal, menghafal. fokus ke situ untuk sementara. Kemudian untuk SD ini yang banyak sekali yang kami sudah rancang. Jadi ada ekskul renang, ada ekskul fun cooking untuk memasak untuk Memasak, anak-anak, iya. iya. Ada ekskul untuk di bidang olahraga seperti futsal, panahan, kemudian ada ekskul renang, ya. Hmm, Kemudian juga ada ekskul robotik, iya. kita akan juga kembangkan ekskul robotik. Ada ekskul pencaksilat juga dan seterusnya. Jadi Ada ini kebanyakan ini ya ekstrakurikulernya ini tentang ajaran-ajaran Islam seperti itu ya. ya, Seperti panahan itu kan kita ya dianjurkan ya. betul. Kita Panahan, sesuaikan kemudian olahraga. renang. Iya, Itu kan semua karena itu sejalan dengan konsep oh, Islam. konsep Iya. Islam. Iya, Betul. sejalan dengan konsep Islam, maka kita adakan termasuk juga ekskul tahfiz juga Berkuda ada, di SD. berkuda. Untuk saat ini belum, biasanya paling berkendara aja dulu. Berkendara. Setidaknya Berkendara dia sudah kuda. mampu berkendara. Oh, baru bisa berkuda. Iya. Atau berkuda dulu tuh Pak Windy baru berkendara kali ya. Oke. Itu ada lagi ya Iya. ekstrakurikulernya? Sebetulnya banyak sih untuk kegiatan ekskul kami. Mm-mm. Selain sebetulnya ekskul ini, tadi juga selain program unggulan, kami juga punya program pendukung, Pak, untuk bagaimana mewujudkan visi misi kami ini. Kami sertakan dengan program pendukung. Iya. Itu program pendukung di bagian atas ada program keislaman, Mm-mm. ada program umum, ada program untuk orang tua, dan ada program kemanusiaan. Jadi untuk program keislaman, ya semua kegiatan-kegiatan keislaman seperti misalnya kegiatan manasik haji, kurban, semarak Muharram, kemudian amalia Ramadan, halal bihalal dan seterusnya. Yang memang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keislaman. Iya. Kemudian untuk program umum, di antaranya ada kegiatan puncak tema atau outing kelas, Iya. ada kunjungan edukasi atau field trip, ada outbound, kegiatan kepramukaan, semarak 17-an atau memperingati hari-hari nasional, ya seperti itu. Kemudian juga ada Quran Camp, ya. Jadi ada banyak sekali, Pak, kegiatan-kegiatan pendukung, termasuk tadi kegiatan ekskul itu. Iya. Jadi itu masuk kegiatan pendukung. Dan juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya melatih kemampuan life skill Ananda. Ya, itu yang kita juga akan kembangkan di sekolah. Kalau untuk kegiatan yang sifatnya dengan orang tua di sekolah, insya Allah kita akan bentuk namanya forum komite. Dari forum komite juga ini akan banyak program-program yang akan lahir, misalnya family gathering, Iya. open house. Iya. Ada juga kami punya program
forum guru dan orang tua. Jadi forum khusus untuk guru dan orang tua. Itu Ya, ya, biasanya supaya itu lebih ini ya, ya lebih biasanya sih itu silaturahim dirancang ya. dalam bentuk kegiatan tudang sipulung Ya, dalam bahasa lokalnya di sini. artinya bisa memberikan Ya, apa ya, wadah untuk solusi ya ataupun wadah untuk bisa untuk mempertemukan yang ya, mempertemukan antara orang guru dan tua. orang tua. Minimal bisa membahas seperti apa perkembangan Iya. murid baik di rumah maupun di sekolah seperti itu. Atau ada hambatan-hambatan di rumah atau di sekolah itu bisa disinergikan bersama Oke. seperti itu, Pak. Nah, kalau Ya. untuk kegiatan ekstrakurikulernya itu SIT sendiri pernah ikut lomba-lomba ya, Teh? Kalau Yang sekolah-sekolah Islam terpadu sebetulnya itu malah banyak sekali yang event-eventnya, Pak. Heeh. Iya, karena kami masih baru, tentu insya Allah ke depan juga akan banyak event-event yang kami akan lakukan. Tapi secara umum sekolah Islam terpadu itu memang memiliki banyak event. Bahkan keikut sertanya terhadap lomba-lomba itu aktif sekali. Iya. Iya, Oke, seperti itu, oke. Pak. Kalau untuk saat ini, Pak, ini kan kita Iya, lagi di tengah pandemi nih, masih iya betul. belajar online, daring begitu Mm. ya. Kalau dari SIT sendiri, SIT Darul Muhsin sendiri bagaimana menanggapi ini atau Iya, proses sistem pembelajarannya? iya. Kami kalau dari sistem pembelajaran, insya Allah kami akan menerapkan yang namanya model pembelajaran blended learning. Jadi Blended. kami memfasilitasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring. Gabung ya, Iya, jadi gabungan pembelajaran kolaborasi. Blended, tatap muka ya blended learning ya. blended learning. Mm-mm. Jadi kalau nanti sudah memungkinkan, insya Allah tetap akan kami buka tatap muka di bulan Juli karena kan sudah ada juga kemudahan-kemudahan dari Bapak Menteri Iya. Pendidikan, sudah ada himbauan-himbauan untuk membuka secara terbatas saat ini, apalagi Mm-mm. vaksin guru kan sudah digalakkan. Iya. Jadi Sudah mudah-mudahan divaksin juga, Pak? kalau sebenarnya belum Masih Iya, prosesnya. masih Oke. proses. Iya, jadi seperti itu kita akan menggunakan model itu. Heeh. Dan ada juga kemudahan pembelajaran yang kami berikan kepada murid Iya. karena memang kami merancang yang namanya sistem informasi sekolah. Di sistem informasi sekolah ini sudah lengkap di dalam ada learning management systemnya. Di learning management system itu murid-murid juga sudah bisa belajar di situ karena materi-materi apa Iya. yang diajarkan di kelas akan kita berikan di situ. Jadi meskipun juga mereka tatap muka di sekolah, tetap juga bisa mengakses di rumah. Jadi learning management system itu termasuk tugas-tugasnya bisa diupload di situ, diakses juga nilai-nilainya di situ. Jadi orang tua juga bisa melihat nilainya. Termasuk juga kegiatan-kegiatan seputar sekolah yang dilakukan itu ada semua di sistem informasi sekolah itu. Iya, berarti Iya. itu yang sudah dilewati proses proses belajar online ya selama setahun ini ya. Begitu juga dengan Iya, SITD. iya, betul sekali. Oke. Iya. Oke. Kalau untuk kalau saya bertanya Pak Wendy, kalau sebagai direktur pendidikan Iya. sebenarnya apa sih kewajiban seorang direktur pendidikan untuk mengembangkan sekolah SIT ini? Iya, berbicara mengenai amanah, sebetulnya amanah sebagai direktur pendidikan ini sangat berat, Pak, ya, Iya. sangat besar amanahnya karena dia harus betul-betul bagaimana memikirkan terselenggaranya pendidikan itu sejalan dengan visi misi. Iya, betul. Bagaimana mewujudkan visi misi itu, bagaimana pengelolaan sekolah, bagaimana pengelolaan pembelajaran, Iya. termasuk bagaimana guru-guru itu bisa kemudian bekerja sama dengan orang tua murid, mampu kemudian melakukan pendidikan kepada anak-anak agar kemudian anak-anak itu bisa mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi banyak sekali harus dipikirkan, termasuk kualitas guru-guru itu yang seperti apa. Tapi alhamdulillah Iya. sejauh ini kami sudah mempromosikan semua itu, Pak. Sudah memang ada namanya buku yang kami buat, buku panduan penyelenggaraan sekolah. Iya. Itu sudah ada tertuang di sana. Jadi guru-guru tinggal baca seperti Seperti apa. modul ya? Ya, seperti modul. Buku pegangan lah istilahnya. Buku pegangan untuk guru. Bagaimana sih sekolah ini ingin dijalankan? Seperti apa arahnya? Bagaimana cara mencapai visi misinya? Iya. Bagaimana mengelola sekolah dan pelayanan-pelayanan seperti apa akan diberikan orang tua, semua sudah lengkap, termasuk kurikulum, perekrutan dan pelatihan pengembangan guru itu sudah ada. Jadi apa-apa saja akan dilatihkan ke guru, apa yang harus dia kembangkan, kompetensi minimal yang harus dimiliki guru itu sudah ada. Makanya mulai dari proses perekrutannya itu kami sudah ada apa-apa persyaratannya, kompetensi minimal yang harus dia miliki, apa semuanya sudah lengkap, Pak. Jadi memang sebetulnya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sekolah kami ini hanya fisiknya saja sih sebetulnya baru, tetapi dari konsep dan orang-orang Sudah yang matang ya? ini semuanya sudah matang. Sudah Iya. matang. Oke. Bahkan guru-gurunya sudah lama semua di dunia pendidikan. Iya, seperti Oke. itu. Nah, Pak Wendy, ini kita sudah berbicara banyak ini tentang Iya. SIT, mulai dari visi dan misi dan sebagainya, dan sistem pembelajaran sampai saat ini, kemudian Iya. seperti itu. Dan mungkin yang ingin disampaikan Pak Wendy terkait dengan ini lagi penerimaan Iya, betul siswa baru sekali. seperti Iya. itu. Ada mungkin disampaikan?
Ya, berkaitan dengan sekolah kami ingin memperkenalkan kepada masyarakat secara umum bahwa kami hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah institusi pendidikan yang berbasis Islam, Sekolah Islam Terpadu Darul Muhsin Makassar. Bagi ayah bunda mungkin yang saat ini sementara mencarikan anaknya sekolah, insya Allah kami siap menjadi partner dalam mendidik anak-anak kita yang sesuai dengan zamannya. Jadi pendidikan yang kami berikan itu sesuai dengan sentuhan zaman anak, memang betul-betul dibutuhkan karena mengingat zaman ini betul-betul punya tantangan yang luar biasa. Masalah-masalahnya itu kompleks sekali. Dengan hadirnya revolusi keempat, revolusi 4.0 itu membuat dunia saat ini mengalami namanya VUCA. VUCA itu singkatan dari volatility atau perubahan itu terjadi begitu cepat, sulit untuk kemudian kita atasi. Kemudian yang kedua uncertainty atau mengalami ketidakpastian. Kita mengalami ketidakpastian ke depan ini seperti apa? Karena sudah banyak pekerjaan lama yang sudah tidak eksis saat ini kan, digantikan oleh pekerjaan yang sama sekali baru bagi kami dulu, ya kan? Kami dulu tidak pernah membayangkan ada sosial media kan? Akhirnya ada seperti itu. Akhirnya ada saat ini. Kemudian C-nya itu complexity, artinya kita mengalami masalah-masalah yang kompleks sekali ketika kita ingin memutuskan membuat sebuah keputusan itu analisisnya banyak faktornya, ya seperti itu. Kemudian A-nya adalah ambiguity. Jadi dunia saat ini mengalami juga yang namanya kebingungan. Ambigu. Banyak hal-hal yang sulit untuk kita prediksi. Kok bisa seperti ini ya? Kita sudah berusaha seperti ini, kok bisa hasilnya seperti ini? Karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti itu. Makanya anak-anak kita memang ini insya Allah sekolah kami akan persiapkan anak-anak itu mampu sejalan dengan zamannya, mampu eksis dengan zamannya. Orang-orang yang bisa eksis nanti di zamannya itu adalah orang-orang yang relevan. Bagaimana caranya itu relevan adalah pendidikannya harus sejalan dengan zaman, ya kan seperti itu. Makanya insya Allah ya bagi ayah bunda yang memang sedang mencarikan sekolah anandanya, insya Allah kami tunggu di Darul Muhsin. Kami siap untuk berkolaborasi untuk menjadi lembaga yang bersinergi dengan ayah bunda dengan tetap nilai-nilai Islam itu sebagai landasan, ya benteng pertahanan kokoh bagi anak-anak kita. Insya Allah sekolah kami juga siap memfasilitasi, mempersiapkan anak kita menjadi pemimpin masa depan yang bertakwa, kemudian terampil dan berwawasan global. Itu. Oke, terima kasih banyak Pak Juswendi Jufri, Direktur Pendidikan SIT Darul Muhsin Makassar. Sama-sama Pak Yuma. Semoga SIT, SD dan TK-nya ini bisa menampung lebih banyak lagi siswa-siswa atau ananda-ananda yang ingin bersekolah di SIT Darul Muhsin. Amin Pak. Makasih banyak. Sukses untuk terus untuk SIT Darul Muhsin Pak. Siap Pak. Guru-gurunya juga. Amin. Sukses juga untuk Bapak dan tim. Amin. Iya, terima kasih sekali lagi Pak ya. Sudah hadir di kabar seputar kepala sekolah atau kabar SKS baik kabar Kota Solo. Terima kasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.